Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervin Aurelia, saya dari kelas 12 TI 4. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan saya selama 5 bulan. Yang pertama-tama yang saya hormati wali kelas saya, pembimbing-pembimbing saya, dan guru-guru SMKN 5 Kota Bekasi yang saya cintai. Saya PKL di PT Adika Dwi Karya Utama selama 5 bulan. Waktu pelaksanaan praktik kerja lapangan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 di hari Senin sampai hari Jumat pukul 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah PT Adika Dwi Karya Utama. PT Adika Dwi Karya Utama atau ADEX adalah perusahaan logistik yang berkomitmen menjadi solusi pengiriman handal dan tangkas ke berbagai kota hingga seluruh pelosok Indonesia. Sejak dirintis pada tahun 2011, sekarang ADEX sudah memiliki jaringan hampir di semua provinsi di Jawa dan luar Jawa, dan sudah memiliki kerjasama terhadap perusahaan-perusahaan dengan memfasilitasi transportnya. Ada juga visi dan misi perusahaan. Visi perusahaannya yaitu menjadikan ADEX sebagai perusahaan jasa yang berintegritas dan mampu menjawab kebutuhan pelanggan dengan menjadikan kepuasan sebagai standar pelayanan ADEX dalam mencapai perkembangan tanpa batas. Ada juga misi perusahaannya yaitu 1. Membangun integritas dan memberdayakan profesionalisme karyawan dalam bekerja dan berorganisasi. 2. Berinovasi untuk memberikan solusi permasalahan pelayanan dengan tujuan memenuhi kepuasan pelanggan dan kemajuan perusahaan. 3. Secara konsisten menjaga dan meningkatkan kualitas layanan. 4. Membangun hubungan baik dengan pelanggan dan bersinergi untuk maju bersama tanpa terlepas dari aspek profesionalitas dengan tujuan terjalinnya yang berkesinambungan. Dasar teori. Definisi administrasi. Definisi administrasi menurut Dr. Sondang Siagian, administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atau rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan definisi administrasi menurut Ira Cisianti Dewi dalam buku Pengantar Administrasi mengatakan bahwa administrasi memiliki pengertian dalam arti yaitu sebagai pekerjaan tulis-menulis atau ketatausahaan atau kesekretarisan. Kegiatan administrasi yang diartikan oleh Ira Cisianti Dewi tersebut meliputi kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan. Administrasi juga dapat dilihat dari besar kecilnya ruang lingkup administrasi tersebut. Ada juga jenis bidang usaha. PT Adika Dwi Karya Utama yang lebih dikenal dengan merek ADEX Logistik dan Distribusi bergerak di bidang jasa logistik dan distribusi, menyediakan solusi pengiriman barang komprehensif termasuk pengiriman domestik, darat, laut, udara, pindahan pengolahan gudang, truk karter, melayani kebutuhan logistik seluruh Indonesia sejak tahun 2011. Perusahaan ini fokus pada penyediaan logistik yang efisien dan terintegrasi untuk pelanggan dengan jaringan distribusi yang luas di seluruh Jawa dan luar Jawa, serta berkomitmen pada layanan profesional dan berkualitas tinggi. Selanjutnya ada langkah kerja. Langkah-langkah kerja yang dilakukan adalah menerima dokumen fisik, memverifikasi by email untuk kebenaran menulis surat jalan seperti nama perusahaan, alamat, nomor telepon, menuliskan surat jalan sesuai instruksi by email, melakukan pengecekan ulang untuk memastikan tidak ada kesalahan penulis. Hasil dari kegiatan ini adalah database pelanggan yang lebih terorganisir dan memudahkan proses pelayanan di perusahaan. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada laptop. Laptop digunakan sebagai perangkat utama yang digunakan untuk mendukung berbagai tugas administrasi dan
operasional. Fungsinya sangat luas tergantung pada jenis pekerjaan dan kebutuhan kantor. Yang kedua ada ATK atau alat tulis kantor. ATK adalah barang-barang yang mencakup seluruh perlengkapan dalam proses administrasi. Yang ketiga ada printer. Printer adalah perangkat output yang digunakan untuk mencetak dokumen, gambar, atau data digital ke dalam bentuk fisik. Biasanya di atas kertas. Printer di tempat PKL digunakan untuk mencetak laporan, surat, faktur, dan dokumen lainnya. Ada juga alat keselamatan kerja. Yang pertama ada alat pemadam api ringan atau APAR, wajib ada di dalam kantor sebagai langkah pencegahan dan penanganan diri terhadap kebakaran. Yang kedua ada rambu keselamatan. Rambu keselamatan digunakan untuk memberikan tanda peringatan di area kerja yang berbahaya. Yang ketiga ada P3K. P3K adalah tindakan awal yang diberikan kepada seseorang yang mengalami cedera atau kondisi darurat sebelum mendapat penanganan medis lebih lanjut. P3K bertujuan untuk mencegah kondisi semakin parah, mengurangi risiko komplikasi, dan menyelamatkan nyawa. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, kegiatan PKL dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dasar siswa-siswi di bidangnya masing-masing. Yang kedua, kerajinan dan kedisiplinan dapat melatih kita menjadi calon pegawai yang baik. Yang ketiga, niat yang kuat dan keikhlasan dapat membantu kegiatan ini menjadi lancar. Dan yang keempat, kegiatan ini menambah wawasan saya tentang alur kerja gudang serta melatih ketelitian dan tanggung jawab dalam pekerjaan. Saran-sarannya yaitu setelah saya melaksanakan PKL, maka dari itu saya mencoba memberikan beberapa saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak perusahaan dan pihak sekolah. Adapun saran-sarannya sebagai berikut. Bagi perusahaan adalah dalam kegiatan PKL, diharapkan perusahaan dapat membimbing peserta didik dan lebih menekankan kompetensi siswa agar siswa dan siswa mendapatkan pelajaran lebih dibandingkan di sekolah. Bagi sekolah adalah dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan PKL, untuk siswa sekolah diharapkan lebih dulu mengetahui tingkat kematangan dan pemahaman materi teori maupun praktik para siswa dan siswi sebelum dimulainya pelaksanakan kegiatan PKL ini. Bagi siswa adalah dalam melaksanakan kegiatan PKL, siswa dan siswi diharapkan dapat belajar memperdalam materi dan keahlian terlebih dahulu sebelum kegiatan PKL dimulai agar kegiatan pelaksanaan siswa dan siswi sudah siap. Demikian presentasi laporan PKL saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata maupun kata-kata yang kurang enak didengar. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.